pelopor bahasa Prokem. Lu mau bisa kayak dia tuh ntar. Harusnya kalau gue bikin buku, tapi kalau sekarang kayaknya udah agak terlambat ya. Gue juga udah jarang bahas Jaksel juga, dan kalau di TikTok sih mungkin akan gue coba lagi sih. Entah Tapi lu suka cupang katanya. Cupang? Iya. Ini Slayer. Iya, oke. Nah, ribut pakai bahasa Jaksel kayaknya kurang, kayak kamu ngerusak mental health aku begitu. Kayaknya kurang jangan sampai. Semoga ya baik-baik aja. Gitu Amin, semoga baik-baik aja. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bahagia sejahtera. Betul. Karena memang pernikahan tuh kenapa kita nggak diajarin nih di sekolah dulu kayak gimana gitu. Kan itu yang bikin kita berantem. Sebenarnya kita nggak ada ilmunya kan. Iya benar. Harusnya dari kita SMA tuh udah ada mata pelajaran tentang pernikahan nanti gitu. Kita malah diajarin biologi, cara kodok berkembang biak. Ngapain kita tahu gituan? Kan bodo amat sebenarnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Cix Channel bersama gue Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikiciu. Bintang tamu kita kali ini, bintang tamu kita kali ini adalah seorang YouTuber, podcaster, selebgram, pengusaha terapi bekam. Sama dia ini adalah apa ya? Pencetus bahasa gaul Jaksel. Anjing. Oza Rangkuti. Thank you. Terima kasih udah Terima kasih. Rangkuti. Marganya Rangkuti, orang Mandeling. Oh iya, Batak kita. Rangkuti itu marga Rangkuti itu sejarahnya, mitos sejarahnya bahwa leluhur Rangkuti itu adalah orang-orang yang bersahabat dengan macan. Oke. Dengan harimau. Dengan harimau. Iya. Persahabatan saya dengan macan sekarang paling kayak saya nongkrong zodiak tuh sofanya macan tuh gitu doang palingan hubungan saya sekarang. Sekarang gitu ya. Berarti udah mulai luntur. Udah mulai luntur. Tapi itu memang benar loh. Dia memang bersahabat dengan harimau. Gue pernah dengar sih itu sih. Jangan-jangan 7 manusia harimau itu Rangkuti semua itu. Yoi. Karena dulu film kan 7 manusia harimau anjir. Yoi. Tapi yang viral ngasih anggur merah ke harimau di Taman Safari bukan kita ya. Takutnya ada salah paham. Oh, bukan, nih. Bukan orang lain itu. Bukan, itu enggak ada marganya. Itu enggak ada marganya. Kayaknya enggak ada marganya. Nggak ada marganya. Tapi lu memang udah lama di Jakarta? Dari lahir, dari kecil. Berarti bokap nyokap memang udah di Jakarta ya? Bokap nyokap memang dari Jakarta. Nyokap Jakarta. Kayaknya kakek gue doang deh yang masih ngerasain kecil di Medan gitu. Oh gitu. Tapi nyokap orang Batak juga? Nyokap Padang dia. Oh Padang. Lebih ke Padang. Bokap yang orang Putih ya. Udah. Thank you. Yuk. Lah masa cuma perkara marga doang? Apa gitu tanya-tanya yang lain gitu loh maksudnya. Laman perkenalan gue dibanding obrolannya tadi gue lihat. Tapi lu kenapa punya ide untuk bikin bahasa gaul Jaksel? Sebenarnya gue nggak bikin ya, gue hanya kayak atau memang dia tiba-tiba muncul gitu aja, atau memang lu rencanain tuh? Enggak, memang udah ada di masyarakat gitu. Gue cuman merangkum aja sebetulnya gitu ya kan. Dan gue waktu itu banyak head comment ke gue menggunakan bahasa kayak gitu. Oh. Jadi gue rangkum lah menjadi bahasa Jaksel gitu ya kan. Sempet lu bukuin nggak tuh? Enggak, tapi jadi gini, ada orang yang bikin meme-nya. Jadi dia bikin seakan-akan gue bikin kamusnya gitu. Terus itu diupload di Twitter. Terus gue diserang, norak banget tuh bikin ginian. Padahal gue bikin pun kagak gitu. Itu orang yang bikin. Apalagi kalau gue bikin asli bukunya ya makin kan. Abis makin kenal lagi kayaknya gitu. Tapi kan bagus juga. Jadi orang nyangkanya lu yang bikin kan. Tapi nggak ada beneran bukunya. Dia cuman kayak nggak tahu pakai diedit pakai apa, tapi kayak seakan-akan ada gitu. Dan kalau gue bikin juga gue nggak yakin, maksudnya akankah ada yang beli, kayak emang ada orang tua mau ngajarin anaknya bahasa Jaksel gitu. Ayo nak nih staycation tuh apa gitu. Kayaknya janggal ya. Mungkin 10 tahun lagi ada. 10 tahun lagi mungkin akan berguna bahasa Jaksel. Kepake di agensi-agensi untuk meeting-meeting ya kan, atau orang main Bumble itu kepake bahasa Jaksel. Ini bermanfaat loh, ada manfaatnya gitu. Bener, jangan lihat negatifnya doang kan. Makanya coba deh lu coba cetak deh buat 10 tahun ke depan. Buat 10 tahun ke depan ya, untuk legacy ya, siapa tahu kan. Tahu kan. Iya. Lumayan tuh kamus bahasa Jaksel, Oza Rangkuti anjir.
kepake tuh buat dating app, karena kalau lu main Bumble pakai bahasa Jaktim agak susah Agak gitu susah kan, ya. kayak Bahasa Priok agak susah ya. ya kayak BKT kuy di swipe left lu. Ya, lu di swipe left gitu kan. Maksudnya, agak susah. BKT ku ya. Di swipe left lu di swipe left pasti. Ngapain? Makan kerang rebus lah. Iya. Makan tutut aja. Malam kemana? Trek-trekan sabi kali di swipe left lo pasti lo ya kan. Jadi bahasa Jaksel tuh berguna untuk dating app bang. Iya benar. Tapi kenapa ya? Kenapa barometer gaul itu di selatan? Nah, kayaknya nggak hanya terjadi di Jakarta, memang di seluruh dunia ini biasanya selatan tuh yang gaul-gaul loh kalau kita pikir-pikir gitu ya. Oh iya. K-pop bukan dari Korea Utara kan? Oh iya. Abis itu kayak Korea Selatan. Afrika yang jadi tuan rumah Piala Dunia, Afrika Selatan juga. Memang selatan tuh kayaknya ditakdirkan untuk menjadi gaul dan keren gitu ya kan. Nggak hanya selatan, Zlatan Ibrahimovic juga. Iya, Zlatan ya juga. bener kan? Ini gue nggak ngasal nih, Bener. ya kan? Iya, Zlatan juga. keren. Selatan keren juga gitu orangnya ya kan. Bener. Iya. Tak kepikiran gua. Iya kan? Iya kan? Nggak tahu kenapa memang selatan ini kayaknya memang plotting untuk ini kayaknya ada konspirasi. Ini gue belum menggolik tapi mungkin emang dulu tuh ada yang nanam ini selatan tuh harus yang keren-keren gitu. Bener. Ya kan? Tapi podcast lu jalan nih masih? Podcast insya Allah yang di YouTube gue baru gue aktifkan kembali lah. Kemarin sempat break karena gue lagi fokus ke TikTok. Sekarang gue mencoba dua-duanya lah gitu, TikTok dan YouTube. Tapi masih bahasanya masih ya? Bahasanya sih udah jarang Jaksel ya, karena terakhir kayak udah nggak terlalu FYP di TikTok gitu. Masih yang biasa aja lah. Iya, bahas-bahas yang biasa aja gitu. Dulu siapa sih namanya? Art seleb tuh? Seleb siapa? Legend lah. Yang Rudy Wawar siapa? bukan Rudy Wawar. Ya, maksudnya terlalu luas seleb legend doang maksudnya. Cewek. Yang pakai bahasa gaul, bahasa prokem. Iya, siapa Debbie Saher? Debbie Sahertian ya? Iya. Debbie itu Sahertian, iya. Salah satu pelopor bahasa gaul kan. Nah, dia bikin tuh kamusnya kalau nggak Iya. salah. Pelopor bahasa prokem tuh dia tuh. Pelopor bahasa prokem. Lu mau bisa kayak dia tuh ntar. Harusnya kalau gue bikin buku, tapi kalau sekarang kayaknya udah agak terlambat ya. Gue juga udah jarang bahas Jaksel juga, dan kalau di TikTok sih mungkin akan gue coba lagi sih. Entah Tapi lu suka cupang katanya. Cupang. Iya. Ini Slayer. Iya, oke. Nah, gue nggak expect tuh. Iya. Ya udah minum dulu. Minum dulu ya. Untuk. Ya, oke. Cupang gue nggak terlalu suka. Nggak pernah. Gue jarang punya peliharaan gitu. Bahasa Jaksel lu sama Riko sama gak sih? Nah, Riko kayaknya Riko Lubis kan? Iya, itu ada genrenya gak sih bahasa Jaksel kalian tuh? Gua rasa mungkin Riko Lubis itu sebenarnya dia nggak mencetuskan Jaksel atau dia pakai bahasa Jaksel, tapi mungkin karena dia menjadi barometer icon tanda kutip gaul, orang mengkaitkan dia dengan Jaksel juga gitu. Gua rasa dia nggak mencoba untuk menjadi Jaksel sih, Riko Lubis. Dia nggak berusaha untuk nikung lu ya? Apa? Dia nggak berusaha untuk nikung? Enggak lah. Iya benar. Tapi lu suka cupang katanya? Cupang lagi, Mas Dirsitu. Bukan band metal Mas. Tolonglah, gue pakai ini biar kelihatan sangar nih, jangan diasosiasikan dengan cupang. Tapi kan lu dulu sangar katanya suka tawuran. Iya, sebenarnya tawuran bukan berarti sangar kan. Gue di tawuran tuh posisi gue kayak ibarat kata Japstam di MU gitu. Jadi gue main back aja gitu. Bertahan aja. Gue di belakang aja gitu. Karena kan speed gue agak kurang, gue agility gue dulu agak kurang. Jadi ini kalau kalah nih gue harus siap-siap masuk ruko random nih gitu. Jadi pokoknya begitu ada yang maju, deket lo selengkat. Sebenarnya gue nggak pernah sampai mukul siapapun di saat tawuran. Yang penting hadir. Yang penting gue hadir di situ. Yang penting hadir. Yang penting, nah pas cerita-cerita di sekolah, gue pura-pura di depan kayak, gue samping lu kan, lu nggak ngeh tapi gue samping lu gitu. Yang palanya botor gue yang sikat Itu tuh gue gitu yang ya. ngikat tuh, asal lo tahu gitu, ya kan. Bener. Boleh juga tuh. Yang penting kita hadir aja, karena kalau enggak susah juga dapat respect di sekolahan gitu ya kan. Sebenarnya gue setiap perjalanan tawuran, misalkan lu kan dulu kita naik metro mini nih mau nyerang sekolah lain gitu, gue dalam hati itu selalu kayak, please udah pulang kayak musuh kita gitu. Gue males sebenarnya. Gue berharap, ayo dong kita ayo main Dota aja yuk gitu, atau ngapain kayak gitu ya kan. Sebenarnya kayak gitu. Daripada tawuran ya kan. Tapi menurut lu penting gak sih tawuran?
Tawuran sebenarnya menurut gue kayak apa ya? Itu untuk apa sih validasi di sekolah ya? Nah, menurut gue tawuran tuh antara harus diilegalkan gitu, dibikin aturan ketat. Nah, atau sekalian difasilitasi oleh pemerintah. Jadi kayak sport gitu. Tapi jangan pakai barang beneran, misalkan Iya. bantal kayak atau apa kan. Jadi lu main Kalau nggak pun tangan kosong, bikin di ring ya. itu kan boxing. Nah, ini harus tawuran jadi pakai baju SMA tapi ada posisi-posisinya gitu kan keren kan? Iya, bener-bener. Legal. Jadi Di lu bisa lapangan jadi gitu ya, ada wasit, ada juri, ada jurinya, wasit. ada pelanggarannya. Jadi lu bisa jadi kayak olahragawan tawuran gitu ya kan. Nah, Jadi atlet apa lu? Atlet tawuran, Bro. betul. Nah, untuk jadi komentatornya siapa? Katak Bizer udah ada kan? Oh, iya. Udah ready tuh dia. Katak Blizzard. Pemerintah nih tolong nih dimasukkan kita bisa dipertimbangkan ya bikin olahraga tawuran legal dengan styrofoam OVJ gitu kan bisa tuh. Iya, Pak. Ntar ada poinnya misalkan lu trak 1 poin, ntar ada yang dapat kayak balon diornya gitu. Kan jadi gak ada yang tawuran lagi di jalanan kalau ada kayak gitu kan. Jadi di lapangan, nggak ada yang Iya. luka, nggak ada yang meninggal. Kalau sekarang kan ngeri ya. Bener, makanya Tiba-tiba serem lo kan. lewat di serebet Serem aja sama anak-anak gitu, sekolah ya gitu. kan. Ngeliat Kan- seragam lain dibacok. Kan katanya dulu kan di tahun kayak dulu orang main bola tuh di luar negeri kayak di tanah kosong gitu-gitu kan. Semenjak ada lapangannya kan gak ada lagi orang main bola di kayak gitu di jalanan gitu kan. Ah, ada? Ada ya masih ya? Masih ada? Tapi maksudnya Dia dia lebaran di sini udah ada. Oh, masih ada Di Sudirman banyak tuh. Lu begitu lebaran lu sepi. Iya, iya. Tapi maksud gue berkurang karena ada yang main di lapangan gitu Iya. kan. Nah, begitupun dengan Sudah tawuran. diatur. Begitupun dengan tawuran akan kayak gitu juga Ya gitu. bener-bener kayaknya boleh. Olahraga tawuran ya kan. Atlet tawuran, wih. Atlet tawuran Atlet gitu. tawuran, Bro. Pakai styrofoam Palu ya kan. Menurut gue harus ada tuh. Bangku-bangku styrofoam duduk tak jatuh. Ah, lu jadi lucu dong. Iya, nah yang kayak gitu jadi cadangan aja ya maksudnya jangan. Lu jangan lawak dong. Ini kan kita mau sport nih. Kita sport jangan lama. Iya. Cadangan-cadangan. Bang. Gitu. Lu sering jadi pembicara gara-gara jago bahasa Jaksel. Kayaknya nggak setuju Tuhan. Bukan. Duduk gitu. Bukan. Bukan. Pembicara gue sebenarnya agak jarang ya. Gue lebih sering tuh, maksudnya bukan buat bahas Jaksel tapi kayak untuk bikin konten gitu atau kayak untuk podcast gitu beberapa kali lah. Tapi nggak terlalu sering juga gue jadi pembicara gitu. Nggak terlalu sering ya. Mm-mm. Berarti ada lah ya. Ada lah gitu. Lu sebelum di dunia entertain ngapain sih? Sebelum di dunia entertain gue dulu editor di salah satu PH lah bisa dikatakan gitu. Oh, Di salah satu PH. editor. Adobe Premiere gitu dulu gue. Buat iklan. Buat iklan YouTube atau kayak video-video corporate gitu. Terus kayak misalnya ada seminar. Nah biasanya tuh gue beberapa kali lembur tuh gara-gara jadi orang seminar gue suruh bikin subtitlenya gitu. Sedangkan dengan CapCut sekarang bisa otomatis kan. Dulu kita harus manual gitu. Selamat malam hadirin. Itu tuh gue lembur tuh. Bikin gitu ya. Tau gitu lo kerjanya sekarang aja, jangan dulu ya kan? Kan lebih gampang. Sebenarnya nggak ke situ arahnya Oh, gitu. nggak Gue gitu. hanya memberi informasi Oh, iya, bahwa iya. dulu belum ada fiturnya Iya benar-benar. gitu. Salah. Saya yang salah. Iya. Lu UI dulu Gue DO juga UI. di DO. Di DO. Bukan karena pindah, karena memang DO ya. Karena memang DO. Apa? Biar dibilang bandel apa gimana sih? Bukan emang goblok aja mas orang DO. Gue DO aneh biar gue kayak bandel. Masa ada orang begitu? Emang lu di DO kenapa? Jadi kalau nggak salah dulu ya gue Lu jurusan lu apa dulu? ekonomi. Ekonomi. Jadi di UI itu kalau nggak salah ada kayak lu IPK di bawah berapa tuh di DO gitu deh. Di bawah 2 kalau nggak salah lu di DO gitu. Lu 1,1. Gue 1,9999. Wah, dikit Jadi lagi. kalau 1 soal ya gue bener tuh. dikit lagi 2 lu. Dikit lagi kan tanggung banget asli dah. Di DO. Enggak gue 1, sekian lupa lah gue. Pokoknya gue nggak nyampe 2. Sementara regulasi mereka tuh harus 2 gitu ya PK. Oh, iya. Kalau nggak salah ya, seingat gue. Akhirnya gue pikir lu pengen pindah aja. Kemana? Mustopo ya? Mustopo. Nah tapi memang ketika gue di Mustopo gue lebih DO juga. Enggak DO mulu dong. Maksudnya ketika gue di Mustopo gue lebih masuk sama jurusan ekonomi itu susah banget kuliah ekonomi ternyata. Emang iya? Susah banget ngitung AP segala macem kan. Ngitungin duit orang gitu kan? Iya. Ngitungin duit yang nggak ada gitu kan? Bener kayak statistik gitu kan. Jika X berapa ketemu Y berapa, gue kayak ngapain sih kita ngitungin hal fiktif begini gitu maksud gue ya kan nih. Gue kapan jadi CEO-nya nih? Dulu pikiran gue kan manajemen. Gue mikir ini nge-manage orang kali ya. Toto hari pertama oke nih neraca akuntansi. Aduh, ini kapan jadi bos nih? Gue pikir gitu.
Ketika gue di periklanan gue lebih masuk periklanan bukan perikanan ya. Takutnya lu kecupang lagi nih, gue mencegah. Bener-bener. Ya kan, takut Periklanan. Ya lu udah siap-siap tadi mau kecupang kan tuh. Gue udah mau Gue bisa ngerasain tuh tadi itu. lama lo di periklanan, maksudnya di editor Di editor? PH tadi. Heeh. Di PH tadi gue nggak terlalu lama, tapi di bidang videografi gue lumayan lama. Gue sempet kayak setahun apa 2 tahun itu semi freelance di Bahaya Records juga, labelnya Solja gitu. Oh. Jadi kalau lu lihat Bilang I Love You video klip itu editan gue di YouTube. Oh, Bilang I Love You Solja sama Mars Brother Solja. lo yang bikin, lo yang edit. Bikin, Tapi maksudnya semi freelance itu gimana sih? Semi freelance jadi kan kayak kita kan Kan freelance tapi agak-agak kebuka dikit gitu. Gimana? bukan semi, Mas, itu semi bokep kalau kayak gitu maksudnya. Oh, iya. Bukan, nggak semua semi itu ke situ. Jadi kan kita kan nggak masuk setiap hari di Bahaya Records, cuman kadang misal Solja manggung, gue datang, atau ada band Bahaya Records lain manggung, gue datang syuting video klip, gue datang. Tapi kalau sehari-hari gue nggak ikut. Solja keluar kota juga gue nggak ikut gitu. Oh, itu semi freelance namanya. Semi freelance ya gitu. Beda sama semi semorangkir, beda. Beda sih penyanyi kalau itu, ya kan, semi semorangkir. Kalau perilaku anak muda yang ngejaksel, yang gimana tuh? Iya, Nah, anak muda yang ngejaksel yang gimana? anak muda yang ngejaksel nih, gue merangkum Jaksel 2025 ya kan, 2026 kan masih berjalan nih, jadi Iya. belum bisa gue rangkum. Tapi kalau gue rangkum Jaksel di 2025 itu sebenarnya 3 del yang bisa gue sebut kegiatan. Pedal, kadel, nindik, udel gitu. Itu yang itu yang merangkum. Iya bener. Ya kan? Tiga itu. Ya. Pedal, kadel, Kadel, nindik udel. nindik udel. Minimal anak Jaksel pasti ngelakuin satu gitu. Kalau dia jomblo dan gak nindik udel, berarti dia sering main pedal. Kalau dia sering main pedal dan nggak nindik udel, berarti dia Sering kadel. sering kadel gitu. Minimal 1 atau 2 lah. Kalau 3 udah Jaksel mentok tuh. Jaksel mentok, dia main pedal sambil kadel. Enggak, sebenarnya nggak harus disambil, makan bisa beda waktu aja gitu. Pokoknya anak Jaksel biasanya 2, kalau yang sampai 3 itu biasanya udah merantau ke Canggu. Top. Oh. Itu udah next level dari Jaksel. Top Kalau tier lu- tuh top ya. tier kalau lu pindah Bali gitu-gitu tuh yang Jaksel banget tuh sebenarnya. Tindik udel. Iya kan? Iya. Lucu. Tindik Heeh. udel. Anak Jaksel lah. Main pedal. Pedal, kadel, dan nindik udel. Gitu. Kalau gua anak Jakarta apa nih? Gua lebih ke Jakarta apa ke Cimahi? Nas. Sebenarnya kalau gue lihat kayak gini ya, sepatu doang nih lu agak Jaksel nih Ke gitu. Jaksel ya. Tapi pas gua agak naik dikit gini, set, lu udah Jatiwaringin. Sorry, gua harus jujur kan. Jatiwaringin ya? Udah Jatiwaringin gitu. Gue sih tadi agak-agak ke Cibaduyut, gue pikir. Sebenarnya dengan kancing kebuka agak Ardhito Pramono gini, sebenarnya lu udah Jaksel, tapi lu terlalu colorful kalau untuk Jaksel gitu, ya kan. Jatiwaringin berarti ya. Ya Jatiwaringin, Jati Bening gitu-gitulah pokoknya daerah-daerah situ. Itu Bekasi mana tuh? Itu Bekasi Selatan Bekasi Timur ya? Nggak tahu deh. Tapi dulu gua waktu gua di Bahaya Records itu gue di sana ngantor ya, di Bekasi gitu kan. Itu bukan Bekasi Selatan ya? Berarti nggak gaul berarti. Kayaknya kalau Bekasi Selatan tetaplah Bekasi juga. Nggak, Jadi, tetap nggak gaul. maksudnya bukan Jaksel lah gitu. Tapi mungkin gaul juga, gue nggak tahu kan. Ya kan tadi kan setiap yang selatan kan Benar itu harus kita teliti ya. Apakah Apakah Bekasi Selatan lebih gaul dari Bekasi Timur atau Bekasi Pusat gitu ya? Tapi kayaknya gaul deh. Kayaknya gaul ya Bekasi Selatan. Bekasi Selatan itu Galaksi. Gaul, anak-anak Galaksi Bekasi Selatan tuh. Iya, si Bara Suara juga vokalisnya tuh orang Bekasi tuh, Iga Mas Ardi tuh. Di selatan tuh, Bekasi Selatan. Feeling gue Selatan sih dia. Feeling gue. Kita harus teliti tuh ya. Iga Mas Ardi. Kayaknya dia selatan kayaknya, tapi Sebenarnya nggak usah dipikirin sekarang sih Mas. Oh, iya. Maksudnya lanjut aja nih ngobrol. Nggak usah, gitu. nggak usah. Masalah Iga ntar lu pikirin di rumah gitu. Lu aja ya, lu aja ya. Gue aja dulu, Kita fokus di ngobrol gue aja. dulu. Kita ngobrol Ntar aja. Iga lu undang lagi ke sini, maksudnya gitu loh. Bener-bener gue soalnya gue orangnya kepikiran. Kepikiran ya, coba kepikiran ya. Gampang mikir gue orang ya. Mm-mm. Lu tapi udah nikah? Udah nikah. Udah punya anak? Belum baru nikah doang. Baru nikah? Baru banget? Enggak. OTW 2 tahun lah. OTW 2 tahun? OTW 2 tahun. Lumayan lah, udah cukup lama lah ya. Apa? Udah cukup merasakan cekcoknya udah. Udah cukup merasakan lah. Cekcoknya udah. Cekcok. Udah sampai tari piring belum? Belum ada tari piring belum ada ya? Sentukan itu. Belum sampai tari piring belum? Iya, Kalau maksudnya kan yang tari piring tang gitu. Belum ada ya? Jangan belum sampai dong, semoga nggak sampai gitu. Oh iya, jangan. Iya, semoga nggak Oh iya, jangan sampai. sampai. Semoga ya baik-baik aja. gitu kan. Amin, semoga baik-baik aja.
sakinah mawaddah warahmah, Amin. bahagia sejahtera. Betul. Karena memang pernikahan tuh kenapa kita nggak diajarin nih di sekolah dulu kayak gimana gitu. Kan itu yang bikin kita berantem. Sebenarnya kita nggak ada ilmunya kan. Iya benar. Harusnya dari kita SMA tuh udah ada mata pelajaran tentang pernikahan nanti gitu. Kita malah diajarin biologi cara kodok berkembang biak. Ngapain kita tahu gituan? Kan bodo amat sebenarnya gitu. Iya. Tahu-tahu kita nggak merhatiin kodok juga begitu abis nikah. Iya kan kayak begitu kita gede nggak bener merhatiin kayak kodok. hewan yang membelah diri adalah amuba gitu. Itu buat apa ilmunya sampai sekarang gitu nggak kepake. Mending lu ajarin nanti kamu suatu hari akan punya istri, kamu harus menafkahi dia. Kenapa nggak itu yang diajarin di SMA? Nah ini masukan lagi nih selain tadi olahraga tawuran pertama, Bener. kedua Masukan mata pelajaran untuk pernikahan ya kan. Itu harus diajarin dari kecil loh ya kan. Ya minimal SMA lah, karena udah deket-deket gitu kan. Iya dari SMA gitu harusnya diajarin kan. Bener-bener. Ada yang udah pernah ngeliat amuba? Lu pernah ngeliat amuba lu? Apa? Dia membelah diri. Amuba. Anak muka Batak. Anjir. Asoy. Jadi belum tentu orang Batak ya mukanya. Mukanya Batak. doang. Mukanya doang kan tapi belum tentu Batak. Belum tentu Batak. Iya. Ribut pakai bahasa Jaksel keren kali. Ribut pakai bahasa Jaksel kayaknya kurang kayak kamu ngerusak mental health aku gitu. Kayaknya kurang. Kayaknya nggak ribut ya. Iya kurang Kayaknya asik. nggak ribut ya, lebih kurang asik ya. Iya. Nggak ribut ya. Iya. Kayak Gimana? Ribut lebih enak pakai bahasa Jaktim mungkin ya. pakai bahasa Batak lebih enak lagi tuh. Pakai bahasa itu enak lagi ya. Iya kan? Apa konting? Amuba. Anak muka Batak. Anak muka Batak. Anak muka Batak. Iya. Heeh. Gitu loh, pelajaran pernikahan menurut gua Bang harus ada Iya, tuh, penting, ya kan? Kita malah diajarin hal-hal yang sebenarnya mungkin nggak kepake banget sama kita gitu ya. Kayak Kan? pernikahan itu sesuatu yang Penting beneran yang gitu. kita pelajari dari pengalaman. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita mau nikah kita langgeng gitu, ya kita harus nikah dulu sebelumnya. Jadi kita punya pengalaman nih. Kayaknya bentar deh, kayak nggak gitu logikanya. Enggak ya? Ya nikah tuh bukan kayak main bola gitu, yang lo harus banyak tanding bukan. Bukan ya? Nikah sekali aja tapi lu jago banget di situ. Nah, itu gitu. gimana caranya kan? Nah itu yang nggak Kan diajarin. kita belum punya pengalaman tuh. Iya tiba-tiba kita harus cemplungin aja kan. Tiba-tiba kita harus nikah, kita harus bina rumah tangga, kita harus jadi kepala keluarga gitu. Iya, Gimana caranya? bener. Sedangkan di kayak di SMA kita diajarin banyak hal yang kayak, maksudnya gini, kayak kita diajarin kayak, oke, ibu kota Rusia Moskow gitu kan. Buat apa sih sebenarnya kita tahu itu Bang kalau kita pikir-pikir gitu. Kita nggak ada rencana mau ke sana atau apa kan. Mending lu ajarin pernikahan deh gitu. Pernikahan. Mm-mm. Bener. Coba nanti kita, siapa sih Menteri Pendidikan sekarang? Menteri Pendidikan sekarang. Si ini kan, si siapa? Sandiaga Uno bukan ya? Gue jujur terakhir gue tau masih Nadiem Makarim karena udah bukan dia sekarang. Udah ya? bukan, Udah jauh. bukan ya. Udah Ini bukan kan ya. Prabowo sekarang beda. Dia presidennya Mas. Dia Iya presidennya. nggak, maksudnya sekarang eranya Prabowo udah diganti dong. Oh ya siapa ya sekarang ya? Menteri Pendidikannya. Entahlah. Ki Hajar Dewantara. Itu yang lama, itu dulu itu. Dulu ya. Lama banget. Mas darah main handphone nih gini Mas. Masa masih Ki Hajar Dewantara. Dia yang bikin Budi Utomo kan kalau nggak salah kan. Dia yang bikin Budut ya? Iya, Budut. Ki Hajar Dewantara. Tongkrongan ngejaksel di mana aja. Nah, titik-titik Titik-titik Jaksel. Titik tongkrongan yang udah pasti gaul di Oke. Jaksel. Yang Jaksel banget deh. Senopati masih menjadi klasemen pertama tentunya ya. Senopati, Kemang. Nah, kalau yang upcoming nih yang menurut gua M Block dan Blok M tuh punya potensi tuh. 2 tahun 3 tahun lagi dia mungkin bisa mengalahkan, bisa menyaingi Senopati lah. Itu padat banget ya. Seenggaknya gitu. Padat banget tapi di situ tuh. Padat Parkirnya banget. susah. Parkirnya emang agak susah tapi kan ya Jaksel kan main valley gitu ya. Iya. Kalau Kalau yang naik motor? yang naik motor agak lebih gampang kalau di Blok M parkirnya dibandingin di Senop. Dibanding yang naik mobil lebih gampang naik motor ya parkir. Lebih gampang naik motor. Kalau di Blok M ya, Itu berarti titiknya Senopati, Senopati, Kemang, Kemang. Kedepannya M Block. Yang upcoming M Block menurut gue. Berarti bertiga ini aja. Yang paling utama iya. Gue sering nongkrong tapi di Lebak Bulus tuh gaul gak sih? Kan dia selatan juga itu kan? Lebak Bulus gini, jadi secara geografis memang selatan gitu kan. Tapi nggak pernah ada kayak, bro party di mana Lebak Bulus, nggak pernah kayak gitu. Lebih ke stasiun MRT kan. Iya. Oh itu kurang gaul, kurang. Lebak Bulus belum deh gitu. Mungkin someday ya.
Mungkin someday. Pamulang udah masuk belum sih? Pamulang masuk selatan nggak sih apa? Udah Tangerang ya? Udah Tangerang. Tapi mungkin Tangsel gitu kan. Wah, selatan juga. Ke selatan lagi. Ya kan selatan lagi aja ya kan. Pamulang. Kalau kuliner di Jaksel. Ya. Kuliner Jaksel banget. Nah, kuliner Jaksel untungnya sekarang kan lagi tren healthy food nih. Jadi makanan yang kalori rendah gitu. Karena 2-3 tahun lalu tuh kan ada zaman mozzarella tuh. Apapun dikasih mozzarella atasnya kan. Sampai suatu hari gue lihat ada viral ketoprak pakai mozzarella. Gue bilang nih udah kelewatan guys nih. Udah lu juga harus tahu remnya di mana gitu ya kan. Waktu lu taruh di pizza atau di mana gitu gue masih nggak komen. Martabak gue nggak komen. Iya. Begitu ketoprak lu kasih mozzarella lu udah kelewatan menurut gue. Itu di mana sih? Ada ya? Ada viral waktu itu ketoprak mozzarella. Kok kepikiran dia ya? Iya kan? Maksudnya? Iya maksudnya. Lu ngapain sih ngasih nyampurin bumbu kacang sama mozzarella itu maksudnya gimana ya? Makanya itu gue juga heran tuh dan kayak gini ya, misalkan lu burger pakai mozzarella nih, itu kan kayak Jelas. atau sandwich gitu ya kayak lu belah, habis itu lu tarik gini kan. Iya. Nah lu ngebelah bihun tuh maksud gue nggak Bihun kalau tarik nggak masuk, bihun ada nggak mozzarella. masuk. Jadi Tempel-tempelin kuah kacang. pada saat itu gue udah agak kayak guys udah cukup deh mozzarella udah deh gitu gue bilang. Tapi kalau tempat kuliner. Yang Jaksel banget. Tempat kuliner yang Jaksel banget ya. Aduh kalau tempat agak sulit sih ya. Kuliner yang enak di Jaksel deh. Kuliner enak di Jaksel ya. Sebenarnya Jaksel tuh dia kayak ya mungkin sushi-sushian gitu-gitu biasanya sih Jaksel. Cewek-cewek Jaksel tuh. Sushi ya. Sushi-sushian gitu atau kayak ya western lah, lebih ke western gitu kali ya. Sushi apa western nih? Iya sih, sushi bukan western ya. Lebih ke sushi kayaknya. Sushi. Lebih ke sushi. Sushi yang di Jaksel yang enak-enak berarti di mana? Sushi yang paling populer kayak Sushi Tei sih setahu gue ya. Yang paling top of mind orang sushi ya, Sushi Tei. Kayak gitu. Sushi teh. Tadi apa Mas? Udah main apa saja lu? Out clubbing. Oh, kalau clubbing. Kalau clubbing, Masih Kemang ya. kalau clubbing kayaknya lebih ke senop kayaknya kalau clubbing. Dan Senop party. Dan sekarang tuh lebih ngetren tuh kayak jadi istilahnya tuh speak easy bar gitu. Ini gue berbagi ilmu nih untuk yang misalnya ada anak Jaktim mau ke Jaksel biar nggak kaget gitu ya. Gue kasih tahu. Jadi ada namanya speak easy bar. Jadi kita mesen minuman nih. Ntar dia ceritain itu ada apa aja gitu kayak. Ya mas ini campuran ini ada lemonnya dikit apa gitu. Kita nggak nanya tuh pada waktu ke dia. Dia cerita aja gitu. So asik aja. Bukan so asik, gue nggak bilang so asik juga. Maksudnya dia jelasin ke kita minuman apa. Mungkin bosnya nge-briefing kayak gitu. Jadi biar orang-orang cuma tahu lah ya. Iya. Edukasi lah. Nah itu lagi tren tempat-tempat kayak gitu. Gue pun juga senang juga sih. Di semua tempat ada. Rata-rata di tempat Enggak. Dia semua. khusus. Jadi dia bukan klub, dia bukan bar, dia adalah speak easy bar gitu. Di speak easy bar nih nama jenisnya bukan nama tempat. Maksudnya di mana aja? Ada di Senop, ada di Kemang juga gitu. Jadi ini bar di mana semua orang tuh maksudnya bisa ngobrol dengan gampang gitu di sana. Speak easy ngobrolnya gampang gitu kan. Kecuali Limbat ya. Limbat mungkin tetap nggak ngobrol di sana karena kalau dia kan hard. Iya. Speak hard kan. Iya, dia speak hard bar gitu. Di bar manapun juga nggak ngobrol Speak kan hard kalau ya. dia kan. Iya. Abang-abangan komika yang ngejaksel. Abang-abangan komika yang ngejaksel. Tapi lu komika gak sih? Komika. Oh iya. Lu sempat ikut komunitas juga? Lu ikut komunitas juga? Gue stand up Indo Jakarta Pusat sebenarnya. Oh iya. Jadi gue bukan domisili Jakarta Selatan karena pada waktu itu rumah gue lebih dekat untuk open mic di Jakarta Pusat. Di waktu itu di Setiabudi. Oh Setiabudi. Itu gue nggak tahu deh itu masih selatan apa kagak ya. Setiabudi. Berarti masih sama Wati dong Budi. Setia. Betul. Nah itu yang bikin gue yakin kayaknya ini Jakpus gitu deh, gitu bukan secara geografis tuh bukan di selatan. Oh lu komunitas juga? Komunitas. Dari tahun berapa? Dari 2019 gitu. Abang-abangan lu yang ngejaksel banget. Abang-abangan komika yang ngejaksel siapa ya? Kayaknya beberapa teman-teman gue yang dari stand up Indo Jaksel malah lifestyle-nya kebanyakan nggak yang clubbing, nggak yang gitu-gitu. Enggak ya? Abdel? Cing Abdel mungkin
dari sisi sportnya gue bisa bilang dia Jaksel. Oh. Dari sisi sportnya dia Jaksel, tapi Kalau sport Jaksel apa emang? Itu Iya, pedal. Cing Abdul tuh rajin, dia padel, lari gitu kan. Dan dia juga maksudnya up to date juga. Tapi gue nih no offense, Cing Abdul kalau nonton kaos hard rock lu kurang Jaksel menurut gue gitu. Kalau sarungnya juga kurang. Kaos hard rock lu kurang Jaksel. Harusnya? Kaos-kaos ya kayak kaos polos itu lebih Jaksel dibanding kaos hard rock gitu kan. Harus lebih ke timur ya. Hard rock mungkin Jaksel, tapi Jaksel 80-an kali ya maksudnya. Timur kan hard rock, timur Jawa Timur kan rock juga. Hard rock bukan aliran hard rock, maksudnya bajunya aja gitu. Ya ya ya. Mm-mm. Saya salah. Itu penyebutannya padel apa pedal sih? Katanya padel penyebutannya, katanya. Iya, bukan pedal ya. Bukan pedal. Setahu gue padel deh yang bener. Cuman nggak tahu ya, mungkin kalian bisa undang Davina Karamo yang mungkin lebih bisa lebih. Gue takutnya gue kurang padel nih untuk mewakili kaum padel nih. Davina Karamo kan ikon padel Indonesia, dia kayak Tiger Woods di golf gitu ibaratnya. Oh iya. Ya kan lu pemain golf tau nggak selain Tiger Woods? Tiger Wong? Nggak setiap Tiger itu main golf gitu maksud gue gitu loh. Nah itulah Oh, Davina ini ikonnya dia ya. Ikonnya Kalau dia. kalau basket dulu ada Jordan. Bener gitu ya kan? Tinju ada Ali, ada Tyson. bener. Nah Ini padel tuh di Davina padel Indonesia, Karamoy. Davina Karamoy dia. Ikon padel ya. Heeh. Soalnya gue masih bingung satu padel apa pedal. Iya. Apa pudel gitu. Nah itu nggak mungkin tuh. Kalau itu anjing peliharaan orang kalau pudel jatuhnya. Pernah ada yang nawarin bikin film soal Jaksel? Belum sih sebenarnya. Harusnya ada ya film tentang Jaksel gitu ya. Kayak Eiffel I'm in Love tapi dia di Jaksel gitu loh, ngerti nggak? Eiffel I'm in Love. Tapi ntar ya gimana? Menariknya gimana menurut lu kalau ada film tentang Jaksel? Nggak ada yang menarik sih. Cuman Pantesan nggak ada. orang nongkrong di klub, dangdung, babok dikit dibungkus, habis itu kowar-kowar, kemana? Pantes gak ada yang ngajak ngefilmin ya. Ternyata emang kurang menarik kalau dipikir-pikir ya. Iya. Jakarta Underground juga sebenarnya agak-agak ke Jaksel tuh. Jakarta Underground agak-agak ke Jaksel. Kehidupan Jakarta kan maksudnya kehidupan malam Jakarta kan banyaknya di Jaksel kan. Iya. Jakarta Underground kan ya agak-agak ke Jaksel tuh. Benar. Itu loh, ya mungkin someday akan ada yang bisa bikin filmnya ya tentang Jaksel ya, gitu. Kalau menurut lu menariknya di mana? Kalau ada yang mau bikin film di Jaksel? Nah masalahnya kalau kita bikin film Jaksel, penontonnya ruang lingkupnya di Jaksel doang ya kan. Tapi kan anak Jaktim pengen tahu juga. Kan ada anak Jaktim Jakbar yang pengen gaul di Jaksel kan pengen tahu berarti. Mungkin gue bisa mengakui kalau untuk film kayaknya Jaktim the Movie bisa lebih seru dibanding Jaksel the Movie kayaknya ya kan. Dia malam trek-trekan, sore dia tawuran warga gitu ya kan, ntar dia makan kerang lah sama pacarnya gitu ya kan. Maksudnya lebih banyak drama di situ. Iya benar. Kalau nggak Free York ya kan, barat tuh. Free York, iya. Kalau Jaksel cuma nge-scroll HP, ntar main padel, ntar clubbing, ya udah gitu-gitu doang ya kan. HP, padel, pusing dikit. Nindik udel. Tamat filmnya. Siapa yang nonton? Siapa yang nonton ya kan? Siapa yang nonton? Boring orang bosan. Gimana caranya nyiriin orang Jaksel apa bukan secara penampilan? Nah, atau sama orang-orang yang ngebedain orang Jaksel atau bukan dari cara dia ngomong, ada yang dipaksain nggak? Ada yang Jaksel murni sama Jaksel maksa. Benar. Ada ibaratnya kayak ada Jaksel yang organik sama ada yang kayak Jaksel oplosan pure, gitu pure ya. blood gitu kan. Pure blood ya. Nah, cara lu mungkin kalau dari penampilan tadi Nindik Udel tuh udah clue keras ya. Maksudnya itu udah, kalau lu lihat di Nindik Udel kemungkinan besar dia Jaksel secara lifestyle ya, domisili gue nggak tahu sebenarnya. Jaksel tuh kan ini gaya hidupnya gitu yang gue bicarain. Nah, kalau dari penampilan itu, kalau cewek itu kayak biasanya dia bawa tas kecil banget kayak segini gitu. Gue heran nih bisa diisi apa sih tas lu gitu. Segini ya. Kan kalau kita bawa ransel kan masuk akal kan. Tapi ada beberapa tas cewek yang segini ukurannya gitu. Nah itu Jaksel tuh biasa itu. Buat pajangan aja kali tas itu, atau emang buat nyimpen kue putu kali nggak? Kue putu kayaknya satu aja gitu kue putu.
Ya buat apa disimpan-simpan, Mas, gue langsung makan di tempat aja gitu kan. Nggak, gitu. Takut lapar di jalan gitu. Lapar banget. Ada kue putu nih nggak makan. Oh iya itu kasih jarang. Jarang ya. Tapi itu yang bisa gue mungkin lagi nggak kepikiran, tapi tas kecil itu clue untuk salah satu cewek Jaksel. Cewek. Kalau cowok, kalau cowok Jaksel ya yang sekarang ya, yang pure blood itu yang real nih, yang real nih. Dia itu ada tato kecil kayaknya kalau sekarang. Harus kecil ya, kalau yang full itu malah nggak Jaksel tuh. Tapi yang kayak yang kadang-kadang cuma di mana-mana tapi kecil. iya, gitu yang kan. kayak nih dia segini nih. Jadi kayak dia pengen kelihatan tatoan tapi nggak pengen kelihatan tatoan gitu. Maksud gue, lu tentuin dulu mau tatoan kagak sih gitu maksud gue kan. Nah itulah Jaksel tuh maksudnya. Terus kayak lu pakai tato tapi lu tutupin baju gini lah. Itu kan aneh buat gue gitu. Iya, bener. Nah itu Jaksel, tapi kayak itulah Jaksel kan, kayak setengah-setengah gitu. Kalau yang pura-pura Jaksel, maksudnya yang belaga Jaksel tapi dia anak timur sebenarnya atau anak barat. Oke, ini untuk kita bisa kayak nemuin impostor Jaksel ya. Iya, impostor. Impostor Jaksel ya. Intinya gini, misalkan lu ke Senop nih. Miss Jackson katakanlah ya, ini sebuah klub di Senop. Kalau dia masuk lepas sendal tuh udah pasti Jaktim lah ya. Maksudnya itu jelas ya maksudnya. Kalau itu mungkin nggak diniin gitu. Iya. Oh gini, kalau anak Jaksel masuk ke bar itu kita nggak ngelihat itu, dia nggak ngelihat menu gitu. Datang dia udah tahu mau pesan apa sih, mau ini. Kalau kayak Mbak boleh lihat menu nggak? Nah itu kemungkinan besar masih ada kemungkinan dia Jaksel imposter. Impostor ya. Imposter itu. Karena pasti dia nggak pernah ke situ kan, makanya dia harus ngeliat menu dulu. Jaksel tuh udah yakin kita mau ngapain nih di sini nih, gitu, ya kan? Itu yang pura-pura Jaksel tuh. Pura-pura Jaksel. Kalau ciri-ciri bapak-bapak Jaksel, bapak-bapak Jaksel ya, bapak-bapak Jaksel itu, aduh, ini agak susah. Ibu-ibu Jaksel mungkin lebih gampang diciri ya dibanding bapak-bapak Jaksel ya. Bapak-bapak Jaksel tuh yang kayak gimana ya? Iya tuh kayaknya belum gue teliti tuh. Nah kalau ibu-ibu Jaksel, Kalau ibu-ibu Jaksel mereka biasanya ibu-ibu Pilates. Nah, itu ibu-ibu Jaksel tuh. Atau yang punya grup WhatsApp arisan. Bukan arisan, maksudnya grup WhatsApp ibu-ibu. iya. Nah, itu Grup WhatsApp sosialita. Sosialita. Ya. Bapak-bapak Jaksel itu gue mungkin belum meneliti, tapi bapak-bapak Jaksel yang offside itu yang biasanya menjadi gadun gitu. Itu yang gue cegah, kayak tolonglah Jaksel boleh tapi lu jangan ngegadun men, maksudnya janganlah gitu. Tapi kan dia kan apa namanya ya, membantu UMKM juga. Sebenarnya UMKM apa yang dibantu? Hah? UMKM apa tuh? Usaha kecil menengah kan. M-nya ada kelewatan satu tuh. Hah? Usaha kecil menengah. Iya kan? Iya. Kan menengah. Menurut gua lu jangan sampai lah menjadi gadun gitu untuk semua orang di luar sana gitu. Jangan ya. Berarti kalau jadi aneh-aneh nggak apa-apa. Lebih jangan lagi sebetulnya, lebih jangan lagi gitu. Nggak bagus ya itu ya. Nggak bagus menurut gue. Sian ya. Sayang sekali ya. Loh kenapa sayang sekali, kan emang nggak bagus. Oh ya nggak bagus. Jangan kenapa disayangkan, bukan berita buruk itu, bukan berita buruk itu. Itu buruk. Iya, jangan jadi aneh-aneh, jangan jadi gadun iya, guys. Itu zina ya, jangan nggak baik. Hindarilah. Kalau mau nikahi aja. Nikahi dong, iya. Nikahi izin sama istri. Kalau nggak dikasih, ya jangan. Jangan. Jangan lo nikah diam-diam. Nah sekarang nih, gimana caranya bisa belajar bahasa Jepang? Iya lu bahasa Jaksel. undang Nakata ke sini mas gua kalau mau belajar bahasa Jepang. Undang Hideto Shinakata. Main bola dong kita ntar. Main bola. Undang Soraoi juga bagus kan ya? Apa? Hah? Soraoi kan bisa bahasa Jepang. Bisa bahasa Jepang, benar ya. Gimana cara belajar bahasa Jaksel? Belajar bahasa Jaksel. Nah, ada grammarnya nggak sih? ada grammarnya ada. Jadi lu kalau lu mau proses panjang lu harus nongkrong di Senop, di lapangan padel segala macam, tapi itu kan repot ya. Kalau mau lebih gampangnya gitu, lu bisa tonton YouTube-nya Indah Ji. Lu tau Indah Ji nggak? Indah Ji. Nah dia tuh juga lumayan ini tuh Jaksel juga dia. Jadi belajarnya dari situ tuh, bisa tuh kita. Bisa dari situ kalau lu mau belajar bahasa Jaksel. Ada spelling tertentu nggak sih? Kayaknya sekarang Indah Ji lebih menguasai sih. Gue juga udah jarang bersentuhan dengan bahasa Jaksel nih di konten gue gitu. Berarti langsung kita undang aja Indah Ji ya? Jangan dulu, kan masih gue di sini. Ntar aja beda hari gitu loh maksudnya.
Tapi menurut lu dengan fenomena kejakselan sekarang itu menurut lu semakin ini gak sih? Semakin kemana-mana gak sih orang-orang? Menurutku iya semakin kemana-mana gitu. Semakin aneh, maksudnya bukan aneh sih, maksudnya gimana sih di sosial media Nah. apa segala macam kejakselan semua gitu. Jadi kan gini ya, gue pernah bilang, jadi sebenarnya Jaksel tuh bukan dari gue sepenuhnya. Dulu ada rapper namanya Abim, dia tuh bikin lagu Fuck Your Jaksel Lifestyle, lagunya dia. Dan dia bilang bahwa Jaksel tuh bukan geografis tapi lifestyle gitu kan. Nah menurut gue budaya Jaksel ini semakin besar, lama-lama satu Indonesia ini akan Jaksel pada waktunya nanti. Entah berapa puluh tahun lagi, tapi orang-orang suku di hutan akan kayak healing akan gitu nanti. Tapi entah kapan ya, maksudnya mungkin gak deket-deket ini gitu. Mereka di hutan mau healing kemana? Oh iya, mereka udah di alam. Iya, mereka udah di alam, mereka udah healing. Orang kota healing ke alam ya. Iya. Mereka mau kemana lagi? Iya. Healing, kita healing kemana? BKT kuy kan. Aduh. Lah, lu timur dong. Definisikan anxiety, deep talk, mood swing, support system, trust issue. Gue yang satu nih, deep talk. Deep talk tuh kalau kata lu bilang ngobrol tengah malam ke atas tuh deep talk. Enggak, deep talk bisa jam berapa aja. Bisa jam berapa Bisa aja. jam berapa Yang penting- aja. Yang penting dalam gitu. iya. Dan kadang sebenarnya juga nggak dalam-dalam banget gitu. Tapi ya udah itu dia hitungnya deep talk aja gitu. Ya kan? Bukan ngobrol di goa gitu kan, dalam. Bukan, nggak harus gitu, dan bukan ngobrol sama personel di Purple gitu, nggak harus gitu. Iya, bukan, ya. Kalau mereka setiap hari deep talk tuh, karena emang ini orang-orang deep gitu kan. Ngobrol di mana? Ngobrol di sumur, di dalam Itu gitu, deep talk, terlalu deep itu, terlalu deep. Dalam banget. Kalau anxiety, Nah, anxiety sebenarnya ini kan kondisi mental, tapi sekarang kayak orang terlalu gampang menggunakan istilah anxiety gitu loh. Puyeng dikit anxiety gitu seakan-akan. aslinya anxiety itu apa? Aslinya itu penyakit mental kalau nggak salah kayak jadi Mental health gitu ya? mental health gitu. Yang real ya, tapi banyak yang pura-pura anxiety doang. Iya, kayak kepikiran apa dikit, anxiety nih. Iya, padahal dia belum cek ke dokter ya kan. Anxiety nih apa? Padahal asam lambung gitu kan. Iya, kalau nggak itu nggak ada yang ketukar. Kalau asam lambung mah jelas dong. Mana ada yang kayak Asam lambung mentalnya di mana gitu. Iya. Mood swing. Mood swing ini kayak labil, tapi kayaknya gue nggak tahu secara medis ada nggak ya mood swing. Kadang orang juga terlalu gampang mengidentifikasikan mood swing juga gitu, ya kan? Dan kadang orang anggap kayak, gue tuh mood swingan orangnya aja. Emang oke gimana gitu? Ya kadang gue seneng banget, kadang gue sedih banget. Gue bilang itu mah semua manusia di muka bumi ini juga kayak gitu kan, maksudnya nggak ada orang happy terus gitu kan, maksudnya. Iya benar. Nah kadang orang menganggapnya itu mood swing, menurut gue ya enggak, ya lu normal aja gitu. Kadang lu happy, kadang lu apa gitu kan, itulah mood swing tuh. Gua nih tiba-tiba gue seneng nih, tahu lagi ngobrolin tiba-tiba gue marah nih. Gitu. Nah itu mood swing. Tahu-tahu gue sedih gitu, tiba-tiba kayaknya bipolar deh. Bukan, enggak juga. Kalau bipolar lebih ke, iya tapi itu bisa jadi bipolar juga. Iya kan? Bisa jadi juga tuh. Terus tadi apa lagi mas? Trust issue. Trust issue itu suzon. Trust issue itu Kalau orang sekarang nganggap itu suzon terus trust issue gitu. iya kayak lu susah percaya sama orang, terutama di pasangan biasanya dipakai itu trust issue-nya biasanya tuh. Kalau support system Sebenarnya kayak lebih ke temen curhat, lebih ke kayak sahabat gitu-gitu, support system gitu ya kan. sound system Apa? sound system Sound system kayaknya itu nggak harus di Jaksel ya, kayaknya di mana-mana juga ada gitu sound system ya kan. system of a down. Band kalau itu, band juga. Kasih motivasi pakai bahasa Jaksel dong. Kasih motivasi pakai bahasa Jaksel. Oke, untuk orang-orang yang apa dulu nih maksudnya? Kondisinya motivasi gue apakah lebih ke love life atau ke karir atau ke keuangan gitu? Kemana ya? Nah, ya kan harus kita tentukan dulu nih supaya gue nggak salah target gitu. Kalau gue ini kurangnya apa ya kalau gue? Kan buat penonton maksudnya. Ya biar bisa motivasi gue juga. Oh, motivasi lo juga? Iya. Gue mungkin kepada ini aja ya, lebih kepada kayak sekarang kan pergaulan bebas di Jaksel kan juga
Iya benar-benar. juga banyak kan, dan itu mengkhawatirkan, dan katanya banyak yang kayak mahasiswa tuh malah pacaran mulu gitu, bukan kuliah gitu kan. Jadi ini kalau ini tolong quotes gue tolong dipakai nih di mana-mana gitu ya, kayak jauhi staycation, perbanyak education gitu maksud gue. Jauhi staycation, perbanyak education. Nah, tolong itu di tweet kayak atau diapain Bener. gitu ya kan. Buat cewek-cewek mahasiswa juga ngeliat, lu kalau ngeliat orang tua dikit, lo tolongin, jangan lu pacarin. Iya. Ngeliat ada bapak-bapak baru diputusin pengen nyebrang, bukan ditolongin malah dipacarin. Bener. Gue karena pernah bikin quotes juga kayak perbanyak pedal kurangi kadel gitu kan, kayak kok nggak viral nih quotes gue, inspiratif loh gitu. Tolonglah disebarluaskan gitu ya kan. Tapi ternyata mereka abis pedal Kadel itu dia disalahgunakan tuh. pedalnya sama omnya. Iya, maksudnya paman kan? Iya, paman. maksudnya kan, iya, Paman sama pamannya. Iya, sama pamannya. Kurangi staycation, Perbanyak education. Nah, gitu. Teman-teman, gua sama Oza undur diri. Kalau kalian mau bintang tamu siapa lagi, boleh komen di bawah ini, nanti kita telepon. Kalau dia mau, kalau nggak mau kita ganti bintang tamu lain. Kayaknya itu nggak usah dijelasin, maksudnya Oh, iya. penonton nggak perlu tahu, tapi yang penting tahu hasilnya aja, Oh, iya. udah tahu siapa gitu. Oke lah, kalau begitu. Assalamualaikum. Cikicu. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Ciki ciu.